bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusnul Azhara dari kelas 642D 07. NIM saya 64252121. Saya dari kampus BSI Kramat 98. Saya akan membahas anti korupsi dalam bisnis. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat merusak tatanan ekonomi, menghambat pertumbuhan usaha, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Praktik korupsi dalam bisnis dapat menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuangan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan prinsip etika. Prinsip etika dan hukum. Korupsi tidak hanya merugikan perusahaan secara internal, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian, mencakup berbagai bentuk seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, manipulasi, terus laporan keuangan negatif terhadap serta kolusi antara pelaku usaha dengan pihak tertentu. Pendahuluannya itu korupsi perusahaan yang tidak banyak terjadi dalam sektor perusahaan, dalam sektor pemerintah, tetapi juga dalam dunia bisnis, dalam koneksi bisnis. Korupsi menunjukkan pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuangan pribadi maupun kelompok secara tidak sah. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya etika bisnis.
Mode penelitiannya itu penelitian korupsi dalam bisnis, pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani praktik korupsi. Dalam lingkungan bisnis, metode ini melihatkan identifikasi dan evaluasi risiko korupsi dalam berbagai aspek bisnis. Seperti pengadilan, pengelolaan dana, dan hubungan dengan pihak ketiga. Hasil dan pembahasan berdasarkan berbagai studi dan laporan korupsi dalam bisnis seringkali bernafasi dalam beberapa bentuk penggelapan dan penyalahgunaan aset. Praktik ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan dana atau aset perusahaan oleh karyawan atau eksekutif yang dipercayakan untuk mengelolanya. Ketiga ini konflik kepentingan. Terjadi etika seseorang dalam posisi berwenang, misalnya manajer pembelian, memiliki kepentingan pribadi seperti memiliki saham di perusahaan vendor yang berpotensi mempengaruhi keputusan objektif perusahaan. Penipuan laporan keuangan, manipulasi catatan akuntansi, pemalsuan dokumen, atau membunyikan kewajiban untuk membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari aslinya. Kesimpulannya itu korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat merusakkan sistem ekonomi, menghambat persaingan usaha persaingan yang sehat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Praktik seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan manipulasi data keuangan menunjukkan adanya penyimpangan etika dan lemahnya pengawasan dan dalam perusahaan. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga oleh konsumen, investor, dan perekonomian secara luas.
kerugian finansial, rusaknya reputasi, serta sanksi hukum. Menjadi konsekuensi yang harus ditanggung akibat tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui penerapan etika bisnis, sistem pengadilan internal yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas. Kesadaran dan integritas dari seluruh pihak dalam dunia bisnis menjadi faktor utama untuk meminimalkan praktik korupsi dan menciptakan lingkungan usaha yang bersih. Sekian dari presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're